Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Apa kabar anak-anakku, siswa dan siswi kelas 8 SMP Nur Rahman? Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk talabul ilm. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana kedudukan Pancasila dan juga bagaimana fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia, dalam kehidupan rakyat Indonesia sebagai dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Juga kita sudah membahas apa keterkaitan atau hubungan antara Pancasila Krama dalam buku Negara Kertagama dan Sutasoma dengan Pancasila dalam pembahasan dari Panitia 9. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sih arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ada beberapa hal ya, terutama tiga hal yang menjadi arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila memiliki arti sebagai atau dapat membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Anak-anakku, kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang luar biasa, bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya, bangsa yang unik, bangsa yang memiliki kekhasan tersendiri dibanding bangsa-bangsa yang lainnya. Kenapa? Karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki suku bangsa yang sangat beragam, bahasa yang beragam, suku bangsa yang beragam, adat istiadat yang beragam, agama yang beragam, kebiasaan yang beragam, budaya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, perbedaan-perbedaan ini sebenarnya merupakan potensi bagi bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Tetapi di sisi lain, potensi kekayaan ini juga bisa menjadi sebuah potensi munculnya konflik di antara masyarakat. Nah, karena itulah perlu adanya sebuah identitas dan jati diri yang bisa menentukan sebuah identitas tersendiri untuk bangsa Indonesia. Nah, Pancasila diharapkan bisa menjadi pemersatu hal tersebut dan bisa menjadi pembentuk sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Sebab kalau kita bicara tentang identitas bangsa-bangsa yang lain misalnya, tentu ini hal-hal yang memang patut kita perhatikan secara seksama. Contoh gampang misalnya, kalau kita melihat kebiasaan-kebiasaan atau kekhasan orang-orang di luar sana misalnya, betapa mereka memiliki kehidupan yang berbeda jauh dengan kehidupan yang ada di bangsa kita. Orang-orang di Amerika atau Eropa misalnya, mereka yang terbiasa hidup secara individual, terbiasa menyerahkan sesuatu kepada orang yang sudah profesional di bidangnya dan menjadi tugasnya, mereka tidak akan mau ikut dalam peristiwa-peristiwa yang bisa menyebabkan atau membuat mereka ikut larut dalam peristiwa tersebut. Contoh gampang, kalau terjadi sebuah kecelakaan misalnya di luar negeri, entah di Eropa atau di Amerika, maka tidak akan mungkin orang-orang yang melihat kecelakaan tersebut akan membantu orang yang terkena musibah kecelakaan. Kenapa? Karena memang mereka pertama hidup hidup secara individual, yang mereka kurang memiliki respon sosial yang tinggi. Pertama itu kebiasaannya. Yang kedua, karena memang mereka merasa itu bukan bagian dari tugas mereka. Ketika terjadi kecelakaan misalnya, itu adalah tugas dari para medis,
tugas dari kepolisian, sehingga masyarakat tidak mau ikut campur dalam tugas tersebut. Nah, tentu ini kan berbeda dengan kondisi yang dialami oleh bangsa kita di negara kita di Indonesia. Jika ada orang yang kecelakaan misalnya, sisi positifnya memang banyak bangsa kita, rakyat kita yang kemudian ketika melihat hal tersebut, mereka akan membantu orang-orang yang terkena kecelakaan, orang-orang yang terkena musibah tersebut misalnya, lalu melaporkan kepada yang berwajib, entah itu para medis atau petugas kepolisian dan sebagainya. Ya meskipun kadang-kadang dalam sisi negatifnya misalnya ada orang-orang tertentu yang berupaya menjadikan itu untuk viral dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu, ya kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki rasa sosial dan solidaritas yang tinggi. Contoh lain misalnya, ada satu laporan dari seorang seorang katakanlah YouTuber berkebangsaan Rusia yang sudah lama menetap di Bali. Menurutnya, kenapa banyak orang-orang asing yang senang datang ke Indonesia? Karena memang orang Indonesia memiliki sifat keramah tamahan yang berbeda dengan masyarakat asing. Di Rusia, dia bilang, ketika wisatawan masuk ke sebuah toko, maka petugas toko tersebut tidak akan tersenyum ramah, tidak akan menyapa selamat pagi, selamat siang, ya, dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang seolah-olah melain dan sebagainya. Tidak, mereka justru mungkin memandang wisatawan tersebut dengan tatapan yang garang, ya, tatapan yang tajam dan sebagainya, seolah-olah mencurigai orang-orang yang datang. Ini tentu berbeda dengan masyarakat kita di Indonesia. Ketika ada orang datang ke toko, pasti akan disambut dengan ramah, ya, apalagi wisatawan asing akan disambut dengan ramah, disambut dengan tersenyum, disapa dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya ya merupakan bagian dari kekhasan identitas jati diri bangsa Indonesia yang berbeda dengan identitas atau jati diri bangsa-bangsa yang lain. Dan tentu ini harus dipertahankan. Nah, salah satu yang bisa mempertahankan identitas tersebut adalah Pancasila. Sehingga ya nilai-nilai dalam Pancasila tersebut bisa terus sesuai, ya, bisa terus sesuai dan tidak hilang oleh arus globalisasi yang datang begitu masif dari luar. Nah, kita tahu bahwa nilai-nilai Pancasila ini sesungguhnya memang nilai-nilai yang berada pada posisi membentuk keserasian dan keseimbangan. Kalau misalnya di dunia barat, ya, orang-orang Amerika yang berpaham liberal misalnya, yang berideologi liberal, mereka cenderung mengutamakan individu, cenderung mengutamakan hak secara pribadi dan sebagainya, ya. Maka di Indonesia, ya, dan di Pancasila juga menghormati hak-hak individu. Tetapi di balik hak individu tersebut ada juga hak sosial atau hak masyarakat yang harus dihormati. Yang tentunya ini berbeda dengan pola-pola pemikiran ataupun kebudayaan dari bangsa barat atau orang-orang barat. Ini yang pertama, bahwa Pancasila bisa membentuk, ya, identitas dan jati diri bangsa. Yang kedua, Pancasila memiliki arti, ya, arti penting untuk mengatasi berbagai kepentingan dan ketegangan sosial. Tadi Bapak sudah ungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi kekayaan budaya yang luar biasa, kekayaan yang berbeda, beraneka ragam, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama dan sebagainya. Tapi di sisi lain, ini juga bisa menjadi potensi terjadinya konflik, terjadinya pertentangan ataupun ketegangan sosial di masyarakat. Barangkali beberapa tahun yang lalu kita sering mendengar atau kalian pernah membaca di di media cetak, ya, ataupun internet, dan bahkan bisa melihat langsung tayangannya melihat berita-berita di televisi bahwa cukup banyak terjadi konflik sosial di masyarakat, di Ambon misalnya, di Sampit, ya, di Palangkaraya dan sebagainya, bahkan termasuk di sekitar kita di Sumatera pun ada dan sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi? Terlepas dari berbagai kebijakan-kebijakan yang barangkali bisa dibilang ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, ya, yang disebabkan oleh aparat maupun oleh pejabat negara dan pemerintah,
terlepas dari itu, memang harus kita akui bahwa mulai di masyarakat kita mulai hilang nilai-nilai kesadaran dan juga pelaksanaan dari Pancasila. Nilai-nilai kemanusiaan sudah mulai luntur, nilai-nilai persatuan yang sudah mulai hilang, nilai-nilai musyawarah mufakatnya, nilai keadilan, termasuk juga nilai-nilai ketuhanan yang mulai mengikis. Terlebih dengan adanya lagi pihak-pihak tertentu yang memang berupaya untuk mendegradasi ya atau menjauhkan nilai-nilai Pancasila dari masyarakat dengan klaim-klaim tertentu, misalnya klaim bahwa saya Pancasilais dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya apa yang mereka lakukan jauh dari nilai-nilai Pancasila. Contoh gampang misalnya, mohon maaf, di Indonesia juga kita harus akui bahwa misalnya orang-orang yang tinggal di pemukiman-pemukiman tertentu yang ini hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Ini kan relatif, mereka tidak mau berbaur, tidak mau mengenal, atau juga tidak mau ikut dalam sebuah kegiatan-kegiatan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, ini kan merupakan problema tersendiri bagi masyarakat kita. Betapa tidak bahwa misalnya kegiatan kerja bakti yang ya 5 atau 10 tahun yang lalu itu rutin dilaksanakan setiap minggu atau sebulan sekali misalnya di masyarakat kita, sekarang nyaris tidak ada ya. Kalaupun ada mungkin hanya di masyarakat yang ya relatif mereka masih sifat kemasyarakatannya atau sifat komunalnya masih kuat. Tetapi di masyarakat tertentu yang secara status sosial ekonomi mereka menengah atas misalnya, budaya-budaya seperti ini sudah nyaris hilang ya, sehingga sangat mudah untuk disulut emosinya, sangat mudah untuk dibakar potensi konfliknya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena emang tidak saling kenal pertama, yang kedua rasa kebersamaan, rasa persatuannya sudah mulai luntur, sudah makin hilang. Ya memang ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor teknologi, globalisasi dan sebagainya, bahwa kemudahan orang makin mudah ya, hidup orang makin mudah dengan teknologi yang canggih, dengan fasilitas-fasilitas yang makin memadai, sehingga mereka merasa seolah-olah tidak memerlukan kepada orang yang lain. Padahal sesungguhnya kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, manusia merupakan zon politikon yang tidak akan mungkin bisa hidup sendiri ya, dan pasti membutuhkan kepada bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh gampang misalnya, ini Bapak katakan sejak dahulu, ketika kita ingin makan ya, untuk makan nasi saja misalnya, kita nggak akan mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Kita pasti butuh petani, kita butuh orang-orang yang mau membajak sawah, orang-orang yang mau menanam padi, orang-orang yang mau merawat padi, kemudian orang-orang yang mau memetik hasilnya, menuai hasilnya ketika padi itu membesar, padi itu berbuah dan sebagainya. Ketika padi itu sudah menjadi kemudian digiling menjadi beras, baru bisa kita makan dan lain sebagainya. Jadi untuk makan saja kita butuh proses yang panjang dan butuhkan orang lain, apalagi hal-hal yang sifatnya kepentingan yang lebih besar. Nah, karena mulai lunturnya nilai-nilai dalam Pancasila inilah akhirnya yang menyebabkan sangat mungkin terjadinya ketegangan dan juga konflik sosial di masyarakat. Diharapkan tentunya masyarakat Indonesia kembali kepada nilai-nilai Pancasila, sehingga arti penting Pancasila yang bisa mengatasi berbagai pertentangan ketegangan sosial ini bisa kembali menemukan bentuknya. Ya, ini yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga bahwa Pancasila memiliki arti penting untuk memberikan arah, tujuan, dan juga menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Atau bahasa mudahnya, Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia sehingga bisa menuju kepada tujuan dari bangsa Indonesia. Nah, kita tahu bahwa
berdirinya bangsa Indonesia ini jika merujuk pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea keempat, ada ada 4 hal, ya, ada 4 hal atau 4 tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, tujuan bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kalau kita lihat, ya, dari 4 tujuan ini, 3 bagian tujuan awal ini merupakan tujuan ke dalam atau internal. Artinya apa? Artinya bangsa Indonesia akan bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, kalau bangsa Indonesia terlebih dahulu mensejahterakan, mencerdaskan, dan terlindungi seluruh bangsanya dari serangan-serangan asing dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah kuatkan dulu pondasinya, sejahterakan dulu rakyatnya, cerdaskan dulu kehidupan bangsanya, cerdaskan dulu masyarakatnya dan sebagainya. Kalau itu semua sudah terwujud, kalau bangsa Indonesia sudah terlindungi, rakyatnya sudah sejahtera, rakyatnya sudah cerdas, ya, maka akan mudah untuk mencapai kepada tujuan yang keempat, yaitu tujuan eksternal. Apa itu? Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tapi kalau ketiga hal ini belum terwujud, ya, akan sulit tentunya kita mencapai tujuan yang keempat. Tapi sesungguhnya memang kalau kita lihat, ya, Indonesia sejak masa Orde Baru, ya, dan kemudian masa-masa awal Orde Reformasi di bawah pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY misalnya, bagian keempat, ya, tujuan bangsa Indonesia yang keempat, yaitu melaksanakan ketertiban dunia, ini sudah dilaksanakan. Misalnya Indonesia sejak dahulu memang sudah dikenal sebagai pasukan Indonesia sudah dikenal sebagai pasukan yang ikut dalam misi-misi perdamaian untuk mendamaikan terjadinya konflik di wilayah-wilayah konflik, entah di Afrika, ya, ataupun di negara-negara yang lainnya. Kenapa itu bisa diwujudkan? Karena memang 3 hal, ya, 3 hal di bagian awal: terlindunginya bangsa dan tumpah darah Indonesia, sejahteranya rakyat, kecerdasan bangsa mulai terwujud dan sebagainya, itu bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga hal keempat tersebut juga bisa dilaksanakan. Tentu ini ada sedikit perbedaan dengan kondisi bangsa Indonesia 5-6 tahun belakangan ini. 5-6 tahun belakangan ini, ya, terlepas dari resesi atau krisis ekonomi yang terjadi di dunia luar, tapi harus kita akui bahwa kesejahteraan masyarakat semakin berkurang, semakin menurun, ya. Misalnya, masyarakat sangat susah untuk mencari pekerjaan. Kalaupun ada pekerjaan, lebih banyak diberikan kepada tenaga asing. Ataupun ada yang sudah bekerja dengan alasan macam-macam, misalnya entah krisis ekonomi, ya, atau kasus-kasus adanya penurunan pendapatan akibat COVID dan lain sebagainya, yang akhirnya mereka mengalami pemutusan hubungan kerja atau di PHK atau dirumahkan dan lain sebagainya. Nah, ini kan memberikan dampak bagi tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nah, sementara program-program dari pemerintah belum mampu, ya, menangani problem-problem tersebut, sehingga akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah masyarakat justru semakin bersikap antipati, ya, semakin bersikap menjauh dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena sebagian masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut justru bukan untuk kepentingan rakyat secara umum, malah untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, kepentingan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dan lain sebagainya.
Nah, inilah sebenarnya juga problem-problem ya, problem-problem yang dialami oleh bangsa Indonesia, sehingga arti penting Pancasila sebagai arah dan pedoman sekarang bisa dibilang sudah agak sedikit bergeser ya. Pancasila tidak lagi menjadi pegangan, Pancasila tidak lagi menjadi pedoman, bahkan justru malah meskipun ada lembaga secara khusus yang berupaya untuk menyebarkan, menyampaikan ideologi Pancasila, sekarang nyaris tidak ada. Kenapa? Karena keteladanan yang hilang dari para pemimpin bangsa, keteladanan yang hilang dari para pejabat negara dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya yang dibutuhkan oleh rakyat bukan cuma penanaman secara teoritis tentang ideologi Pancasila, tetapi bagaimana praktek tersebut bisa dilihat secara langsung oleh rakyat, sehingga rakyat bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh para pejabat dan para pemimpin di daerahnya masing-masing. Tentu kan ini hal yang miris kalau kita lihat misalnya terjadinya koruptor ya, bahkan kalau menurut laporan KPK sepanjang tahun 2018 saja kalau nggak salah ada ratusan kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara, entah itu pejabat daerah ya di pemerintahan maupun pejabat negara di pusat. Dan tentu ini merupakan sebuah hal yang sangat ironis. Kenapa? Karena tentunya apa yang mereka lakukan sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila, yang seharusnya nilai-nilai Pancasila itu menjadi arah ya dan pedoman bagi pelaksanaan untuk tercapainya tujuan dari bangsa Indonesia. Ya. Yang keempat, arti penting Pancasila adalah sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi diharapkan Pancasila mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Ya. Sesungguhnya kalau kita lihat nilai Pancasila merupakan memang nilai yang ideal bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena memang sekali lagi Bapak ungkapkan, seperti pertemuan yang lalu Bapak ungkapkan, bahwa nilai Pancasila ini nilai Pancasila ini kan digali dari budaya asli bangsa Indonesia. Sehingga nilai-nilai budaya tersebut merupakan bagian yang melekat dari kehidupan bangsa Indonesia. Jadi nggak perlu sebenarnya kita mencari dari nilai budaya luar. Yang kita tahu budaya Indonesia pun sudah cukup baik misalnya. Terlebih lagi didukung dengan nilai-nilai Pancasila itu kalau kita kaitkan dengan konteks nilai-nilai agama, bagi kita agama Islam misalnya, ternyata tidak memiliki perbedaan gitu. Misalnya nilai-nilai keadilan ya dalam Pancasila terdapat pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa rasa adil itu harus dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan keadilan yang sifatnya parsial, bukan keadilan yang terbatas pada orang-orang tertentu yang memiliki jabatan, memiliki kekuasaan atau memiliki uang dan lain sebagainya. Tidak, tapi seluruh masyarakat harus merasakan keadilan. Nah, disinilah kalau kita lihat nilai-nilai dalam Islam, bahwa keadilan pun menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Dalam Al-Quran misalnya dikatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah, karena keadilan itu akan makin mendekatkan kepada ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan bagian dari keimanan juga ketika kita bersikap adil. Ya. Nah, tentu ini kan sama dengan nilai dalam Pancasila, bahwa rakyat harus merasakan keadilan gitu. Sementara keadilan itu sendiri dalam keadilan hukum misalnya kita sering mendengar, sering melihat tidak muncul hal ini. Kasus-kasus misalnya perbuatan atau kasus hukum yang melibatkan orang-orang yang tidak mapan secara ekonomi. Kalian mungkin pernah mendengar tentang kisah nenek Isyah yang dia mencari kayu bakar ya untuk makan, dijual untuk makan. Kemudian kebetulan dia mengambil kayunya di hutan yang dikelola oleh perhutani. Kemudian dianggap mencuri kayu.
dan dihukum penjara oleh pengadilan. Ini kan sebuah ketidakadilan yang sangat sangat kentara sekali. Bandingkan dengan koruptor misalnya yang mereka korupsi mengambil uang negara, merugikan negara sampai miliaran bahkan sampai triliunan, yang dihukum hanya mungkin ya 1 tahun dengan fasilitas di penjara pun yang super mewah dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di berita-berita di televisi seperti itu. Jadi memang ya keadilan ini menjadi suatu hal yang makin sulit untuk ditemukan di negara kita kalau kita mau melihatnya secara jujur. Nah, saya lagi, nah inilah sebenarnya arti penting Pancasila. Bagaimana mengembalikan nilai-nilai Pancasila itu menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Dan ini yang bisa dikatakan sudah mulai hilang. Dan adanya BPIP pun ya, badan badan pengawasan ideologi Pancasila pun ya nyaris tidak ada peran apa-apa bagi kehidupan bangsa untuk menyebarkan dan juga menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Dan inilah sebenarnya juga menjadi pekerjaan rumah untuk kita sebagai bangsa dan negara. Ya. Ini yang keempat, arti penting Pancasila. Lalu yang kelima atau yang terakhir, bahwa Pancasila memiliki arti penting sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, kita tahu bahwa di lambang Garuda Pancasila, Garuda tersebut memegang sebuah pita. Pada kakinya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kalau kita lihat ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa artinya? Artinya adalah bahwa kita tahu Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas beragam suku bangsa, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Maka perbedaan-perbedaan ini tidaklah menjadi sebuah kendala. Perbedaan-perbedaan ini tidaklah menjadi sebuah hambatan bagi kita, bangsa Indonesia, untuk bersatu. Bagi kita, bangsa Indonesia, untuk menyatukan visi dan misi bahwa kita menginginkan Indonesia yang maju, kita menginginkan Indonesia yang sejahtera, kita menginginkan Indonesia yang bisa memiliki arti penting bagi kehidupan dunia. Ya. Nah, maka sekali lagi Pancasila diharapkan menjadi pemersatu bangsa dan negara. Dan ini sebenarnya merupakan hal yang patut disyukuri. Kenapa? Sebab kalau kalian pernah mendengar ada tahun 90-an masih ada sebuah negara namanya Uni Soviet. Negara yang saat itu menjadi pesaing kuat Amerika untuk menjadi negara superpower. Tapi kemudian ya berbilang waktu, bertahun-tahun kemudian ternyata Uni Soviet harus hancur dan terpecah belah menjadi negara-negara kecil tersendiri. Ya, kenapa? Karena ternyata secara etnis Uni Soviet terdiri atas beragam suku bangsa, terdiri atas beragam agama dan lain sebagainya. Nah, karena keberagaman itu tidak mampu dipersatukan dengan ideologi, mereka menganut ideologi sosialis yang cenderung semuanya diatur oleh negara secara khusus, sehingga rakyat tidak punya kesempatan apapun untuk berekspresi dan lain sebagainya. Sementara dengan beragam etnis, beragam budaya, beragam agama dan sebagainya tidak mampu diakomodir dengan baik oleh ideologinya, maka yang terjadi kemudian adalah negara tersebut bubar. Nah, kita sebagai manusia Indonesia tentunya bersyukur. Kenapa? Karena Pancasila yang memang dirumuskan oleh para pendiri negara kita, para founding father kita, ini kan berangkat ya dari berbagai pengalaman sejarah, berangkat dari berbagai pertimbangan dan pemikiran yang sudah matang bahwa perlu ada pemersatu yang bisa menyatukan ikatan, ya, bisa membuat sebuah ikatan dari perbedaan-perbedaan yang muncul di masyarakat. Nah, ikatan tersebut itulah yang disebut dengan Pancasila, sehingga Pancasila bisa menjadi pengikat sekaligus pemersatu agar daerah-daerah yang memiliki beragam suku, bahasa, dan budaya ini bisa menjadi merasa satu, yaitu Indonesia. Ya, dan inilah
arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang terakhir yaitu sebagai pemersatu bangsa dan negara. Baik anak-anakku, ini saja yang bisa dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi materi kita tentang Pancasila ini betul-betul menjadi sebuah pengikat bagi kita bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang sudah seharusnya memegang teguh Pancasila, sebab Pancasila merupakan sebuah ideologi yang terbaik bagi bangsa dan masyarakat kita. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.